Halo sahabat generasi matematika, bagaimana kabarnya? Keep healthy dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi hubungan antara dua sudut. Sebelum kita memulai materi, saya akan menjelaskan tentang menu di bawah ini, yaitu pertama ada profile, yang kedua adalah kompetisi inti dan kompetisi dasar, yang ketiga adalah indikator pembelajaran, yang keempat adalah materi, yang kelima adalah contoh soal, dan yang keenam adalah latihan soal. Selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 13 kelas A, mata kuliah pembelajaran perbantuan teknologi pendidikan matematika Universitas Negeri Jember. Saya Inaya Wulandari, NIM 190210101061. Nama saya Hanifah Rizky Mubarokah, NIM 190210101045. Saya Reni Rahayu, NIM 19021011105. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kompetensi inti. Kompetensi inti yaitu memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi inti keterampilan yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dengan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya kami akan menjelaskan kompetensi dasar. 3.10 menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Sedangkan KD 4.10 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Selanjutnya, indikator pembelajaran. Pertama, siswa mampu menerapkan konsep dua sudut yang saling berpelurus dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menerapkan konsep dua sudut yang saling berpenyiku dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menemukan sifat-sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain dengan benar. Lalu kita lanjut ke materi inti. Apa sih garis itu menurut kalian? Garis menurut definisi adalah kurva lurus yang tidak mempunyai ujung dan pangkal. Sedangkan ruas garis adalah kurva lurus yang mempunyai ujung dan pangkal. Sedangkan sinar garis yaitu kurva lurus yang mempunyai pangkal tapi tidak berujung. Lalu, bagaimana tentang kedudukan dua garis? Apakah kalian tahu? Kedudukan dua garis yaitu dibedakan menjadi 4. Pertama adalah kedudukan dua garis sejajar. Kedua garis tersebut berada pada satu bidang dan jika kedua garis tersebut diperpanjang tidak akan berpotongan. Yang kedua adalah kedudukan dua garis berpotongan. Kedua garis tersebut memiliki sebuah titik potong atau titik persekutuan. Yang ketiga adalah berhimpit. Kedua garis tersebut memiliki setidaknya dua titik potong. Dan yang keempat adalah bersilangan.
kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak berada dalam satu bidang. Lalu, apa sih sudut itu? Apakah kalian tahu, sudut adalah sebuah daerah yang dibentuk dari adanya dua buah garis yang pangkalnya saling berhimpit atau saling bersekutu. Ada bagian-bagian sudut. Contohnya adalah pada gambar berikut. Pertama adalah kaki sudut, merupakan garis sinar yang berbentuk sudut, yaitu garis AB dan BC. Selanjutnya ada titik sudut, merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar, yaitu pada titik B. Sedangkan daerah sudut merupakan ruang yang ada di antara dua kaki sudut. Contohnya adalah daerah A. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis sudut itu? Yang pertama ada sudut berpelurus. Sudut berpelurus atau disebut juga sudut suplemen adalah dua buah sudut yang membentuk sudut 180 derajat. Jika terdapat dua buah sudut yang berhimpitan dan saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus bagi yang lainnya. Sehingga kita dapat mengatakan kedua sudut tersebut saling berpelurus atau suplemen. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Misal, pada gambar di bawah ini, sudut alfa dan beta adalah sudut bersebelahan pada sebuah garis lurus. Dapat dikatakan saling berpelurus, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat. Selanjutnya ada sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku atau bisa kita sebut dengan sudut komplemen adalah dua buah sudut yang membentuk 90 derajat. Apabila dua buah sudut berhimpitan dan membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku bagi sudut yang lainnya. Sehingga kedua sudut tersebut dikatakan sudut yang saling berpenyiku atau komplemen. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Misal pada gambar ini, yaitu sebuah sudut 90 derajat yang dibagi menjadi dua bagian. Maka, masing-masing sudut tersebut disebut sudut penyiku. Sehingga, kalau kita lihat pada gambar ini, maka alfa ditambah beta akan sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai apa sih hubungan sudut dengan garis. Yuk, kita simak. Hubungan sudut dan garis sejajar. Jika terdapat dua buah garis yang sejajar, yaitu garis K dan garis L, kemudian dipotong oleh sebuah garis transversal M, maka akan terbentuk hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar, yaitu yang pertama ada sudut sehadap, kemudian sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, dan sudut bertolak belakang. Yuk langsung kita simak pembahasan dari hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut sehadap. Sudut sehadap adalah dua sudut yang tidak berdekatan di sisi yang sama pada garis transversal. Sudut sehadap ini menghadap arah yang sama dan memiliki besar sudut yang sama. Nah, pada gambar di samping, garis K sejajar garis L, dan kedua garis tersebut dipotong oleh garis transversal M. Maka, dari sini terdapat pasangan-pasangan sudut sehadap, yaitu yang pertama ada sudut P1 yang sehadap dengan sudut Q1, kemudian ada sudut P2 yang sehadap dengan sudut Q2, ada sudut P3 yang sehadap dengan sudut Q3, dan yang terakhir ada sudut P4 yang sehadap dengan sudut Q4. Yuk kita lanjut. Kemudian yang kedua ada sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah dua sudut dalam yang tidak berdekatan pada sisi yang berseberangan terhadap transversal. Jadi, sudut dalam berseberangan
berada di antara atau di dalam dua garis sejajar, dan mereka memiliki besar sudut yang sama. Nah, pada gambar di samping, garis K yang sejajar dengan garis L dan kedua garis tersebut dipotong oleh garis M, maka terdapat pasangan-pasangan sudut dalam berseberangan, yaitu yang pertama ada sudut P3 berseberangan dengan sudut Q2 dan sudut P4 yang berseberangan dengan sudut Q1. Kemudian, yang ketiga adalah sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan merupakan dua sudut luar yang tidak berdekatan pada sisi-sisi yang berseberangan terhadap transversal. Jadi, sudut luar berseberangan ini berada di luar dua garis sejajar, dan mereka juga memiliki besar sudut yang sama. Nah, kemudian mari kita lihat pada gambar di samping. Dari gambar di samping, kita lihat terdapat pasangan-pasangan sudut luar berseberangan. Nah, di sana yang pertama adalah sudut P1 yang berseberangan dengan sudut Q4. Kemudian juga ada sudut P2 yang berseberangan dengan sudut Q3. Yuk kita lanjut. Kemudian yang keempat yaitu terdapat sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak adalah sudut dalam yang terletak pada sisi garis transversal yang sama. Jadi, sudut dalam sepihak ini berada di antara atau di dalam dua garis sejajar. Dan sudut ini berada pada sisi garis transversal yang sama. Kemudian, apabila kita jumlahkan, kedua sudut ini akan memiliki jumlah besar sudut 180 derajat. Nah, mari kita lihat pada gambar di samping. Dari gambar di samping, jika kita lihat, maka di sana terdapat pasangan-pasangan sudut dalam sepihak, yaitu yang pertama ada sudut P3 yang sepihak dengan sudut Q1. Kemudian juga ada sudut P4 yang sepihak dengan sudut Q2. Selanjutnya, yang kelima yaitu sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak adalah dua sudut luar yang terletak pada sisi yang sama terhadap transversal. Jadi, sudut luar sepihak ini berada di luar garis sejajar dan berada pada sisi garis transversal yang sama. Serta, sudut luar sepihak ini memiliki jumlah besar sudut 180 derajat. Yuk kita lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping, terdapat pasangan-pasangan sudut luar sepihak, yaitu yang pertama adalah sudut P1 yang sepihak dengan sudut Q3. Kemudian ada sudut P2 yang sepihak dengan sudut Q4. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang atau sudut berlawanan adalah sudut dengan sisi-sisi yang bertolak belakang pada sebuah titik potong dari dua garis. Jadi, sudut bertolak belakang ini menghadap ke arah yang berlawanan, saling bertolak belakang, dan memiliki besar sudut yang sama. Yuk kita lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping, garis K yang sejajar dengan garis L dan dipotong oleh garis M, di sana terdapat pasangan sudut bertolak belakang. Ada 4, yang pertama yaitu sudut P1 yang bertolak belakang dengan sudut P4, kemudian sudut P3 yang bertolak belakang dengan sudut P2, dan sudut Q1 yang bertolak belakang dengan sudut Q4, serta sudut Q3 yang bertolak belakang dengan sudut Q2. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari hubungan antar sudut yang dibentuk oleh dua garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal.
Agar lebih memahami tentang uraian materi hubungan antara dua sudut, yuk kita coba contoh soal di bawah ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Jika diketahui besar sudut P2 sama dengan 115 derajat dan besar sudut Q1 sama dengan 5T, maka tentukanlah nilai dari T. Untuk mengerjakan soal tersebut, coba kita amati kembali gambar yang tertera di dalam soal. Kemudian, kita analisis hubungan antara sudut P2 dan sudut Q1. Karena sudut P2 dan sudut Q1 adalah dua sudut yang luar sepihak, maka jumlah dari kedua sudut tersebut pasti 180 derajat. Dapat kita tuliskan besar sudut Q1 sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut P2. Kita ketahui di dalam soal, jika besar sudut Q1 adalah 5T dan besar sudut P2 adalah 115 derajat. Saat kita substitusikan ke dalam persamaan yang kita peroleh, menghasilkan 5T sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat. Kita operasikan persamaan tersebut menghasilkan 5T sama dengan 65 derajat. Setelah itu, kita bagi kedua ruas dengan angka 5 menjadi T sama dengan 13 derajat. Selanjutnya, yuk kita coba contoh soal yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui besar sudut L1 sama dengan 105 derajat, maka besar sudut K2 adalah... Untuk menjawab contoh soal tersebut, coba perhatikan kembali gambar yang tertera di dalam soal. Amati dan tentukan hubungan antara sudut L1, sudut L2, dan sudut K2. Kita dapatkan besar sudut L1 dan besar sudut L2 adalah dua sudut yang saling berpelurus. Maka jumlah dari kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan besar sudut L1, menghasilkan persamaan besar sudut L2 sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut L1. Di dalam soal, kita ketahui jika besar sudut L1 adalah 105 derajat. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan yang kita peroleh, menghasilkan besar sudut L2 sama dengan 180 derajat dikurangi 105 derajat. Saat dioperasikan, maka kita dapatkan besar sudut L2 sama dengan 75 derajat. Langkah selanjutnya yaitu kita analisis hubungan antara sudut L2 dan sudut K2. Ternyata kedua sudut tersebut adalah dua sudut yang berseberangan dalam. Maka dapat kita simpulkan jika besar sudut K2 sama dengan besar sudut L2, yaitu 75 derajat. Untuk melatih pemahaman kalian terkait hubungan antara dua sudut, coba kerjakan latihan soal di bawah ini. Tentukan besar sudut alfa dari gambar berikut. Perhatikan gambar tersebut dengan teliti. Kemudian, kerjakan soal secara rinci. Kami tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Selamat mencoba! Setelah menyimak dengan baik uraian materi tentang hubungan antara dua sudut, bagaimana? Tentunya kalian sudah paham kan cara memecahkan soal tentang materi hubungan antara dua sudut. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.